Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 ingin menjelaskan mengenai korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Nah, korelasi Pearson ini merupakan koefisien yang mengukur derajat hubungan linear antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi Pearson dilambangkan dengan huruf R dan memiliki nilai antara -1 hingga +1. Interpretasinya sebagai berikut. Yang pertama, R sama dengan +1, artinya hubungan linear positif sempurna. Jika satu variabel naik, yang lain juga naik secara proporsional. Yang kedua, R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan linear. Namun, bisa jadi ada hubungan non-linear. Yang ketiga, R sama dengan -1, artinya hubungan linear negatif sempurna. Jika satu variabel naik, yang lain turun secara proporsional. Kemudian ada rumus korelasi Pearson, yaitu ada dua rumus korelasi Pearson dan juga rumus Pearson dalam statistika. Nah, rumusnya bisa dilihat di PPT, di mana X bar dan Y bar adalah rata-rata dari X dan Y. Kemudian simpangan X dan simpangan Y adalah standar deviasi dari X dan Y. Kemudian untuk rumus Pearson dalam statistika yaitu ada rumus Chow, terus di tanda kurung tutup X, Y itu adalah covariance antara X dan Y. Kemudian ada asumsi penggunaan korelasi Pearson. Untuk menggunakan korelasi Pearson secara tepat, ada beberapa yang harus dipenuhi. Antara lain, data berdistribusi normal, terutama untuk inferensi statistik. Kemudian ada hubungan antar variabel bersifat linear. Terus ada data interval atau rasio, dan terakhir itu tidak terdapat outlier yang ekstrim karena dapat mempengaruhi nilai korelasi secara signifikan. Lalu selanjutnya ada korelasi Spearman, di mana korelasi Spearman ini merupakan cara untuk mengetahui hubungan antar dua variabel yang memiliki nilai yang dapat diurutkan, dan korelasi Spearman ini tuh umumnya digunakan untuk mengetahui apakah hubungan kedua variabel ordinal atau variabel memiliki kategori yang dapat diurutkan. Lalu koefisien korelasi Spearman antara variabel X dan Y itu bisa disebutkan dengan RS. Dan dapat dihitung dengan mengurutkan variabel X dan Y terlebih dahulu, lalu dihitung dengan rumus RS sama dengan 1 min 6 dikali sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1, di mana N merupakan banyak pasangan variabel, D merupakan selisih antar peringkat nilai variabel X dan Y, dan nilai D ini dapat dihitung dengan D sama dengan U min V, di mana U merupakan peringkat nilai variabel X dan V merupakan peringkat nilai variabel Y. Lalu jika ada nilai variabel yang sama, maka urutan ditentukan berdasarkan nilai perhitungan rata-ratanya. Selanjutnya untuk contoh soal korelasi Pearson disajikan data sebagai berikut. Lalu ditanya bagaimana hubungan korelasi antara biaya promosi dan iklan. Nah, yang pertama itu dicari dulu jumlah N-nya, sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, dihitung menggunakan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Lalu dimasukkan data-datanya sesuai dengan yang sudah disajikan tadi, maka didapatkan hasil R sama dengan 0,772, yang dimana nilai R ini terhitung cukup karena di antara 0,61 sampai dengan 0,80. Lalu dihitung P-nya dengan rumus R akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Dimasukkan nilai R-nya tadi 0,772, nilai N-nya 14, lalu didapatkan hasilnya 4,207, yang dimana karena
ini merupakan dua arah, jadi kan itu 0,5 dibagi 2, jadi hasilnya 0,25. Dan nilai 12 itu dari nilai N dikurangi 2, sama dengan 2,179. Yang dimana 0 ditolak karena korelasi signifikan. Selanjutnya ada contoh soal korelasi Spearman. Berikut soalnya yang ditanya bagaimana tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan. Yang kedua, jelaskan besar pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompatan. Jawabannya, yang langkah pertama yaitu menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Yang dimana variabel bebas itu X yang merupakan peringkat tinggi badan dan variabel terikat itu merupakan Y yang merupakan peringkat capaian lompatan. Langkah kedua memberikan peringkat variabel X dan Y sebagai berikut. Lalu langkah ketiga, menentukan jumlah kuadrat selisih antar peringkat variabel X dan Y. Nah, disajikan dalam tabel berikut. Yang didapatkan D kuadrat itu sama dengan 17,5. Langkah keempat yaitu menentukan nilai RS, yang dimana RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat kurang 1. Maka didapatkan hasilnya menjadi 1 dikurang 105 per 210 sama dengan 1 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 0,5. Yang dimana nilai koefisien korelasi di tingkat sedang karena berada di antara 0,4 hingga 0,599. Yang B, jelaskan besar pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompatan, yang dimana ditentukan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Rumus dari R kuadrat yaitu R kecil S kuadrat dikali 100%, di mana nilai R kecil tadi itu 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25 dikali 100% menjadi 25%. Jadi pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompatan sebesar 25%, sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 75%. Sekian video dari kami. Terima kasih.